alfanya ya. Jika alfa itu sama dengan 60 derajat, maka nilai A dan B berturut-turut adalah di sini diketahui sudut A-nya itu sama dengan 60 derajat. Yang ditanyakan adalah panjang sisi A dan panjang sisi B. Nah, gimana cara kita mencari panjang sisi A dan sisi B? Kita bisa pakai nilai sinus dan kosinus. Sekarang kita coba dari nilai sinus ya. Sin alfa itu adalah perbandingan dari apa? Perbandingan dari sisi depan ya. Depan dibagi dengan miring. Nah, depannya itu sama dengan apa? Depan adalah sisi A ya. Nah, sekarang kita masukkan nih. Alfanya itu berapa? Sin 60 derajat ya. Alfanya 60 derajat. Sisi depannya itu adalah A. Nah, sisi miringnya adalah 9. Berarti A per 9. Sin 60 derajat itu nilainya berapa? Setengah akar 3. Sama dengan A per 9. Jadi nilai A-nya itu sama dengan berapa? Kita kali silang. Jadi setengah akar 3 dikali 9 sama dengan berapa? 9 per 2 akar 3. Ini panjang sisi A ya. Kita peroleh dari nilai sin. Sekarang kita pengen cari dari kosinus ya. Kosinus alfa itu adalah perbandingan dari sisi apa? Sisi samping dibagi dengan sisi miring. Berarti kita peroleh di sini cos alfa, alfanya 60 derajat sama dengan sisi samping. Sisi sampingnya adalah B, sisi miringnya adalah 9. Nah, nilai dari cos 60 derajat itu berapa? Setengah ya. Setengah sama dengan B per 9. Jadi B-nya sama dengan berapa? Kita kalikan silang. Jadi 9 per 2. Nah, kita udah peroleh nih nilai A dan B-nya ya. A-nya adalah 9 per 2 akar 3. B-nya adalah 9 per 2. Jadi jawaban yang tepat yang mana? Yang D ya. 3ABC siku-siku di B dengan panjang AB sama dengan 7 dan AC sama dengan 15. Nilai cos C adalah sekarang kita gambarkan dulu segitiga ABC-nya ya. Segitiga ABC, siku-sikunya itu di B. Berarti di sini ABC. Panjang AB-nya itu 7. Panjang AC-nya itu 15. Nah, yang ditanyakan adalah cos C. Cos C nilainya berapa? Nah, untuk mencari cos itu berarti kita pakai perbandingan apa? Perbandingan sisi samping dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi sampingnya di sini apa? BC. Berarti BC per AC. Nah, tapi di sini kita kan nggak tahu ya BC-nya itu berapa panjangnya. Nah, kita bisa cari dengan menggunakan Pitagoras. Nah, untuk mencari BC gimana? Berarti kita cari dari akar AC kuadrat dikurang AB kuadrat. AC-nya berapa? AC-nya 15. Berarti AC kuadrat 15 kuadrat dikurang AB kuadrat 7 kuadrat. Sama dengan akar 15 kuadrat itu berapa? 225 dikurang dengan 7 kuadrat 49. 225 dikurang 49 berapa? Akar 176. Nah, akar 176 bisa nggak ya kita sederhanakan? Bisa. Nah, akar 176 ini kan sama aja dengan 16 dikali dengan 11. Nah, akar 16 itu kan sama aja dengan 4 ya. 4 akar 11. Ini panjang BC. Jadi cos C itu sama dengan 4 akar 11 dibagi dengan AC. AC-nya 15. Jadi nilai cos C adalah 4 per 15 akar 11. Jadi
Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Di sini kita bakal cari hasil dari ini ya. Nah, pertama kita coba ubah bentuk ya 135 dan 225 ini jadi bentuk yang lain. Jadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Jadi sin 135 derajat bisa kita ubah menjadi ya sin 90 derajat ditambah 45 derajat. Sama halnya dengan ini ya, cos 135 kita ubah jadi 90 derajat ditambah 45 derajat dikurang dengan cos 225. Nah, ini kita ubah menjadi 270 derajat dikurang 45 derajat dikali sin 270 derajat dikurang 45 derajat. Nah, sekarang kita ingat lagi nih, ini kita bisa pakai sudut berelasi. Jadi kalau misalnya kita punya ini ya, sinus 90 ditambah theta, ini akan sama dengan ya kosinus theta. Kalau misalnya kita punya cos 90 plus theta, ini akan sama dengan sin theta. Nah, tapi di sini kita lihat dulu. Nah, kita gambarkan kuadran ya. Kita gambarkan kuadran. Kalau pada kuadran pertama, semua nilai sin cos tangan itu positif, ya kan? Semuanya positif. Nah, kalau pada kuadran kedua, yang bernilai positif itu hanya si sinus ya, sinus theta yang positif. Lalu pada kuadran ketiga, yang bernilai positif itu ya tangan positif. Dan pada kuadran keempat yang bernilai positif itu hanya kosinus ya, kosinus yang positif. Nah, sekarang kosinus 90 plus theta. Nah, 90 plus theta ini kan letaknya di kuadran 2. Nah, kosinus itu nilainya negatif. Berarti di sini sama dengan min sin theta. Oke ya. Jadi kita udah punya ini nih buat ngerjain soal yang di atas. Lalu lagi, kalau misalnya di sini kita punya sin 270 dikurang theta. Nah, sama, sinus itu korelasinya dengan cos, gitu ya. Ini sama dengan cos theta. Nah, tapi di sini kita perhatiin 270 min theta itu letaknya di mana? Dia letaknya di kuadran 3. Nah, sinus di kuadran ketiga itu tandanya gimana? Tandanya negatif. Berarti di sini sama dengan min cos theta. Kalau cos 270 min theta berarti ini sama dengan sin theta. Nah, nilai cos di kuadran ketiga itu negatif ya. Berarti di sini negatif. Oke, ini yang bakal kita pakai buat ngerjain soal yang ini. Oke, sin 90 derajat tambah 45 derajat. Nah, itu berarti sama dengan apa? Sama dengan cos 45 derajat dikali dengan cos 90 derajat plus 45 derajat. Ini sama dengan ya min sin 45 derajat dikurang dengan cos 270 min 45. Ini sama dengan min sin 45 derajat dikali dengan sin 270 min 45 derajat. Ini sama dengan min cos 45 derajat. Oke, kita kan udah tahu ya, ini sudut istimewa. Nilainya kita udah tahu. Ya, cos 45 derajat itu setengah akar 2. Dikalikan min sin 45 derajat berarti min setengah akar 2. Min dikali min berapa? Plus dikali minus lagi. Berarti di sini minus ya. Minus setengah akar 2 dikalikan setengah akar 2. Nah, kita peroleh setengah akar 2 dikali min setengah akar 2 ini sama dengan min setengah dikurang dengan setengah akar 2 kali setengah akar 2. Setengah juga. Berarti min setengah dikurang setengah ini sama dengan min 1. Oke ya. Jadi kalian perlu hati-hati nih di sini dalam melihat tandanya. Oke ya. Jadi nilainya atau jawaban yang tepat adalah min 1.
sudut Q sama dengan 60 derajat, serta panjang PQ sama dengan 5/2 akar 6 dan QR sama dengan 5. Maka besar sudut R adalah, oke, di sini diketahui segitiga PQR dengan sudut Q-nya itu sama dengan 60 derajat. Nah, yang diketahui lagi adalah panjang sisi PR, yaitu 5/2 akar 6. Dan panjang sisi QR yaitu 5. Yang ditanyakan adalah sudut R-nya, itu sama dengan berapa derajat. Nah, kira-kira kita bisa pakai aturan apa nih untuk menjawab pertanyaan yang ini? Iya, kita bisa pakai aturan sinus, tapi kita nggak bisa langsung nih dapat sudut R-nya. Yang mau kita cari terlebih dahulu adalah sudut P-nya dulu ya, karena di sini yang diketahui adalah iya QR-nya, yaitu di sini berarti berpasangan dengan sudut P, lalu di sini ya PQ yang berpasangan dengan sudut Q. Nah, sekarang kalau kita tuliskan nih aturan sinusnya adalah PR dibagi dengan sin sudut yang berada di depan sisi PR, yaitu sudut Q ya, sama dengan QR dibagi dengan sin sudut yang berada di depan sisi QR, yaitu sudut P. Nah, PR-nya itu adalah 5/2 akar 6 dibagi dengan sin Q. Sin Q-nya ya sin 60 derajat sama dengan QR. QR-nya 5 dibagi dengan sin P. Nah, kita kalikan silang ya. Jadi gimana nih? Ya, jadi 5/2 akar 6 dikali sin P sama dengan 5 dikali dengan sin 60 derajat ya. Oke, berarti kita peroleh sin P-nya sama dengan berapa? Ya, sama dengan 5 dikali dengan sin 60 derajat. Berapa? Iya, setengah akar 3 dibagi dengan 5/2 akar 6. Nah, kita bisa sederhanain ya. 5 dikali setengah itu kan sama aja dengan 5/2. 5/2 dibagi 5/2. Berapa? 1. Jadi kita peroleh sin P itu sama dengan akar 3 dibagi dengan akar 6 ya. Oke, akar 3 dibagi dengan akar 6 ini kan bisa kita tulis menjadi gini. Kita gabungkan. Jadi 3/6. Nah, 3/6 tuh berapa? Setengah ya. Jadi akar setengah, atau kita bisa tulis jadi 1/akar 2. Nah, kalau kita rasionalkan ya, kita peroleh berapa? Setengah akar 2. Nah, sin berapa nih yang nilainya itu setengah akar 2? Berapa? Iya, berarti P-nya itu sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang kita udah tahu nih besar sudut P, yaitu 45 derajat. Sekarang sudut R-nya itu berapa? Nah, kita ingat-ingat lagi nih. Besar sudut pada segitiga, itu jumlahnya berapa? 180 derajat. Oke ya. Jadi sudut P ditambah sudut Q ditambah sudut R itu sama dengan berapa? 180 derajat. Nah, sudut P itu kita tahu, kita udah peroleh ya, 45 derajat ditambah dengan sudut Q yaitu 60 derajat ditambah dengan sudut R sama dengan 180 derajat. 45 ditambah 60 berapa? 105. Oke, berarti kita peroleh sudut R itu sama dengan 180 derajat dikurang dengan 105 derajat. Jadi sudut R itu sama dengan berapa? 180 dikurang 105, yaitu 75 derajat. Jadi besar sudut R adalah 75 derajat. Ini kita diberikan
informasi tentang segitiga sebarang KLM. Nah, dengan panjang KL-nya sekian, LM-nya sekian, dan MK-nya sekian. Yang ditanyain itu sinus K. Nah, sekarang kita gambarkan dulu segitiganya ya. Oke, segitiga KLM. KLM dengan panjang KL-nya itu 8, panjang LM-nya 10, dan panjang MK itu 12 cm. Oke, yang ditanyakan itu adalah sinus K. Oke, dari sudut K ini. Nah, idenya gimana nih buat menyelesaikan soal ini? Kita pakai aturan sinus atau aturan kosinus? Nah, kita mungkin agak kejebak di sini ya, karena yang ditanyakan adalah sinus. Padahal sebenarnya kita nggak bisa nih pakai aturan sinus, karena kita nggak tahu informasi sudut yang lain gitu ya. Jadi kita perlu pakai aturan kosinus. Nah, karena di sini kita pengen cari sudut K, maka rumus kosinusnya gimana nih? Berarti LM kuadrat sama dengan kuadrat dari sisi-sisi yang mengapit sudut K, yaitu KL kuadrat ditambah MK kuadrat dikurang 2KL dikali MK dikali cos K. Nah, kita substitusikan nilainya. LM-nya 10, berarti 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikurang 2 dikali 8 dikali 12 dikali cos K. Nah, 10 kuadrat itu 100 sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 12 kuadrat 144 dikurang 2 dikali 8 dikali 12. Iya, 192 dikali cos K. Nah, kita pindah ruas nih. 192 cos K ke ruas kiri. Jadinya positif ya. 192 cos K sama dengan 64 ditambah 144 sama dengan 208 dikurang dengan 100. Kita peroleh berapa nih? 192 cos K sama dengan 108. Berarti cos K sama dengan 108 dibagi dengan 192. Nah, ini kan bilangannya besar-besar ya. Maka kita sederhanakan nih. Kita bagi masing-masing dengan 12 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 12. Oke, kita peroleh cos K sama dengan 108 dibagi 12, yaitu 9 per 192 dibagi 12, yaitu 16. Nah, kita udah peroleh nih nilai cos K-nya berapa. Nah, yang ditanyakan itu adalah sinus K. Nah, lalu gimana nih berikutnya? Iya, kita menggunakan bantuan segitiga siku. Iya, ini siku-siku di sini. Dan ini K misalnya ya. Nah, kosinus K itu kan merupakan perbandingan sisi samping dibanding sisi miring. Nah, sisi samping berarti di sini 9, sisi miringnya 16. Nah, yang ditanyakan itu adalah sinus K. Nah, sinus K itu adalah perbandingan apa? Sisi depan, ya betul, dibagi dengan sisi miring. Nah, sisi depannya gimana kita nyarinya? Iya, kita cari dengan rumus Pitagoras ya, yaitu sisi miring kuadrat dikurang sisi samping kuadrat. Ya, 16 kuadrat dikurang 9 kuadrat sama dengan 16 kuadrat 256 dikurang 81. Nah, kita peroleh akar 175. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 25 dikali 7. Nah, berarti 5 akar 7. Oke, berarti kita udah dapat ya. Sisi depannya itu panjangnya 5 akar 7 dibagi dengan sisi miring, yaitu 16. Jadi sinus K nilainya adalah 5 per 16 akar 7. Jadi jawabannya tepat yang
E ya.